Assalamualaikum semuanya. Bubur mutiara ini tuh modal cuma 19.500, jadi 10 bungkus. Ini tuh rasanya premium ya teman-teman ya. Gulanya asli, santannya kental, dan dipastiin lagi ini tuh bener-bener super enak. Buat teman-teman yang suka sama bubur, wajib banget sih nyobain ini, karena ini tuh dijamin kalian gak bakalan kecewa. Cara pembuatannya juga simple, bisa langsung aja dieksekusi di rumah. Buat teman-teman yang penasaran sama resepnya, sebelum nonton jangan lupa subscribe. Yang udah subscribe, yuk langsung aja kita tonton videonya sampai habis. Di sini aku udah siapin 2 liter air. Ini untuk airnya aku didihin dulu ya teman-teman ya. Dan untuk sagu mutiara yang aku pakai, kalian bisa lihat sendiri aku pakai merek yang itu tuh harganya lumayan murah ya teman-teman ya. Satu bungkusnya bisa 2.100. Jadi ini langsung aja kita masak bareng-bareng kayak gini. Dipasin lagi airnya udah mendidih, baru kita masukin mutiaranya ya. Ini setelah mutiaranya masuk, kita langsung aja aduk sebentar. Setelah itu kita tutup rapat, kita masak kurang lebih 10 menit. Setelah 10 menit ini kita langsung aja matiin kompornya ya teman-teman ya. Tapi sebelum dimatiin kompornya, aku bakalan aduk sebentar seperti ini. Ini kita tutup rapat, jadi kalau bisa masaknya ini tuh pancinya yang ada tutup rapat seperti yang aku punya ya teman-teman ya. Ini kita tutup lagi kurang lebih 10 menit, keadaan mati kompor. Jadi kompornya tuh mati. Setelah 10 menit kita aduk lagi. Kalian bisa lihat sendiri ya, ini udah mulai ngembang gitu. Karena ini tuh masih ada putih-putihnya kayak gini, ini kita masak lagi ya kurang lebih 10 menit. Pokoknya ini masaknya tuh sambil ditutup aja teman-teman kayak gini. Kita hidupin kompornya, kita pasang waktu kurang lebih 10 menit. Dan setelah 10 menit kalian bisa cek lagi. Ini untuk apinya pakai api sedang aja ya, biar bagian bawahnya tuh nggak gosong. Ini setelah aku cek ternyata masih ada putih-putihnya, jadi mutiaranya ini tuh belum mateng. Caranya masih tetap sama teman-teman, kita tutup kembali, keadaan mati kompor atau kompornya mati. Ini kita diemin lagi 10 menit. Dan setelah 10 menit kita cek, kalian bisa lihat sendiri ya. Ini tuh udah nggak ada putih-putihnya gitu loh teman-teman. Ini mutiaranya atau bubur mutiaranya udah mateng. Kalau udah seperti ini, kita langsung aja masak lagi. Ini udah aku masak. Sambil nungguin aku bakalan masukin gula. Jadi ini langsung aja kita tambahin gula ya. Jadi kalau mutiaranya udah mateng, kita langsung aja tambahin gula kurang lebih 300 gram. Setelah itu kita masak sampai gulanya itu larut. Kalau menurut kalian bubur kalian itu udah kental, setelah gulanya larut langsung aja dimatiin kompornya ya teman-teman ya. Tapi kalau menurut kalian buburnya masih kurang kental, kurang sesuai seperti yang kalian inginkan, kalian bisa langsung aja larutin 2 sendok makan tepung maizena. Tapi ini opsional ya, kalau kalian pengen bubur kalian kental. Tapi kalau pengen yang kayak gini aja, ini sebenarnya udah mateng teman-teman. Cuman menurut aku pengen bubur mutiaranya tuh agak kental, jadi aku bakalan larutin 2 sendok makan tepung maizena. Untuk ngelarutinnya jangan terlalu banyak, airnya secukupnya aja. Ini masukinnya sambil terus diaduk kayak gini biar nggak ada gumpalan sama sekali. Kalau menurut kalian adonannya udah mendidih, kita langsung aja matiin kompornya. Ini buburnya udah mateng ya. Sambil nungguin buburnya ini dingin, aku bakalan lanjut buat santan kentalnya dulu. Jadi ini kita diemin aja karena ini udah mateng, jadi dimatiin kompornya. Lanjut, di sini aku udah siapin timbangan. Aku bakalan timbang kental manisnya dulu ya.
Di sini aku bakalan pakai kurang lebih 50 ml kental manis. Untuk kental manisnya aku pakai yang pouch kayak gini karena hitungannya tuh jauh-jauh lebih murah ya. Kalau teman-teman butuh rekomendasi timbangan seperti yang aku punya, cocok banget dipakai sehari-hari dan harganya cuma 20.000, kalian bisa langsung aja cek rekomendasinya di deskripsi. Ini setelah kental manisnya ditimbang, kita langsung aja pinggirin. Kita lanjut ke step berikutnya ya. Di sini aku udah siapin panci, aku langsung aja masukin kental manis yang udah aku timbang. Kalau teman-teman pakai yang sasetan boleh pakai 1-2 saset, tapi menurut aku jauh-jauh lebih murah pakai yang pouch ya. Kalau teman-teman butuh rekomendasi kental manis kiloan, langsung aja klik link yang ada di deskripsi juga. Untuk perasannya di sini aku ada 1 sendok teh garam, 1 bungkus santan kelapa, ini tuh yang ukurannya 200 gram. Ini aku beli di Indomaret, harganya cuma 6.800-an gitu loh teman-teman. Jadi kalau teman-teman butuh rekomendasi santan, kalian bisa langsung aja pergi ke Indomaret, cari promo yang paling murah, menurut aku nggak masalah ya. Lanjut di sini untuk air yang aku pakai tuh kisaran 500 ml. Di sini untuk airnya aku bakal buat bersihin kelapanya kayak gini ya teman-teman. Maksud aku buat ngebersihin santan kelapanya biar nggak mubazir. Jadi untuk total keseluruhan air yang aku pakai tuh sekitaran 500 ml. Kalau teman-teman santannya pengen kental, kalian bisa langsung aja tambahin tepung maizena ya. Untuk tepung maizenanya kurang lebih pakainya 1-2 sendok makan. Di sini aku bakalan pakai 2 sendok makan, tapi 2 sendok makannya tuh nggak munjung ya. Kalau teman-teman mau pakai 1 sendok makan aja, pakai 1 sendok munjung. Karena di sini aku pakainya nggak munjung, jadi kurang lebih 2 sendok seperti ini ya. Tuh, pakainya pokoknya jangan terlalu banyak-banyak, soalnya kalau terlalu banyak-banyak nanti jadi adonan teman-teman. Ini kalau tepung maizenanya udah masuk, kita langsung aja masak. Tapi sebelum dimasak jangan lupa dikasih daun pandan ya teman-teman ya, biar wanginya tuh kayak semerbak kemana-mana. Di sini aku pakai 1 helai aja dan kita remas dan langsung aja kita ikat. Dipasin lagi. Daun pandan yang kita pakai itu tua ya, biar wanginya tuh bener-bener kayak keluar gitu loh teman-teman. Ini kita masak seperti biasa aja, biar santannya tuh nggak pecah. Kita aduk terus sampai santannya mendidih. Kalau menurut kalian santannya udah mulai mendidih, kita langsung aja matiin cepet-cepet biar santannya itu nggak pecah. Soalnya kalau santannya udah pecah, dia tuh kayak nggak gurih gitu loh teman-teman menurut aku. Jadi kita masak santan itu harus hati-hati banget. Dan di sini aku bakalan tambahin garam lagi karena garamnya tadi kurang ya. Jadi total garam yang aku pakai di sini tuh 1,5 sendok teh. Pokoknya untuk perasannya dikoreksi-koreksi lagi, menurut kalian kurang apa tinggal ditambahin. Karena ini tadi tuh kue kurang garam, jadi aku tambahin garam. Kalau santannya udah mateng, kita langsung aja siap bungkus ya. Ini mutiara aku juga udah lumayan dingin teman-teman, kalian bisa lihat sendiri hasilnya tuh kayak gini. Ini kalau teman-teman pakai panci yang tebel terus anti lengket seperti yang aku punya, insya Allah bagian bawahnya itu nggak ada yang lengket ataupun yang gosong ya teman-teman ya. Kalau kalian butuh rekomendasi panci seperti yang aku punya, kalian bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Terus untuk bungkusnya di sini aku ada tin wol mangkok ukuran 300 ml. Tuh kayak gini teman-teman, ukurannya agak gede ya. Jadi ini tuh kenyang banget, dijamin super kenyang kalau kalian makan ini. Ini langsung aja kita masukin, jangan terlalu penuh-penuh, kita kasih spice buat santannya. Kalau teman-teman pengen di stok di rumah, santannya langsung ditaruh di atasnya bisa ya teman-teman ya. Tapi kalau mau dijual biar dia nggak cepet basi, dibungkus sendiri-sendiri aja teman-teman, biar dia tuh nggak cepet basi ya. Cuman karena di sini aku tuh pengen nyetok di rumah, jadi kalian bisa lihat sendiri ya di video untuk cara aku ngasih santannya kayak gitu teman-teman. Sebenarnya bisa aja langsung dituang di atasnya, cuman menurut aku kurang cantik dan mutiaranya juga nggak kelihatan. Jadi aku pakai cara ini ya teman-teman ya, aku pinggirin mutiaranya, setelah itu kita langsung aja kasih santan. Ini sebenarnya cuman buat hiasan aja sih, boleh ditiru boleh enggak. Tapi kalau kalian mau jualan, aku lebih rekomendasi kalian santannya itu dibungkus-bungkus sendiri gitu loh teman-teman, biar nggak cepet basi. Tapi kalau teman-teman pengen jualannya dimasukin ke dalam kulkas, ya langsung disiram kayak gini juga nggak apa-apa. Ini tuh 3 hari masih oke ya, dia tuh masih lembut, masih kenyal, dan rasanya juga masih enak. Dijamin wanginya juga tetap strong gitu walaupun udah 3 hari di kulkas. Aku nggak tahu kalau udah 7 hari kayak gimana, tapi ini tuh udah aku masukin ke kulkas 3-4 harian tuh masih enak banget teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen nyetok bubur di dalam kulkas, ini resep sangat cocok banget, dijamin kenyalnya tuh masih tetap kenyal dan lembut banget gitu. Ini dia hasilnya, jelly mutiara, modal cuman 17.500 jadi 10 bungkus. Hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Ini langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Seriusan teman-teman, suami aku masak ini tuh kayak seneng banget gitu loh, karena nggak bakalan berpikir
si mutiara ini tuh bakalan enak. Pikiran dia, bubur kayak gini tuh yang enak ketan hitam. Dan setelah aku buat bubur yang mutiara kayak gini, dia tuh kayak doyan banget. Pokoknya buat teman-teman yang suka bubur-buburan kayak gini, sok langsung aja dicobain karena ini tuh rasanya premium banget. Thank you buat teman-teman yang udah menonton videoku sampai habis.